Halo semuanya, welcome to Cita-Citaku. Nah, video kali ini saya khusus membahas terkait tutorial pengisian daftar riwayat hidup dari awal sampai akhir ya, sampai teman-teman sudah terisi semua CV-nya dan foto profil. Nah, kan banyak bertanya, kok aku cuma bisa isi data diri Kak, kenapa aku tidak bisa isi data lain? Sebelumnya itu memang kita harus ke mode desktop, kemudian kalau tidak bisa kita putar layarnya atau dirotasikan atau di mode landscape. Ternyata saya baru cek malam ini ya, itu tanpa mode desktop sudah berhasil. Mungkin dari developer websitenya itu sudah mengupdate atau mengupgrade versi websitenya sehingga lebih ke mobile friendly. Nah, di sini kan kalian bisa lihat ya, kalau saya tidak mode desktop. Nih, mode desktopnya tidak saya checklist, jadi kita lihat bagaimana mengisi tanpa mode desktop. Mungkin ada teman-teman yang HP-nya cocok atau tidak. Jika kalian sudah coba tanpa mode desktop ternyata tidak berhasil, ada tampilan yang tidak nampak, otomatis teman-teman harus ke desktop site. Nah, sebelumnya saya akan coba lihatkan tanpa desktop site kita isi dari awal sampai akhir. Oke, yang pertama otomatis teman-teman harus login ya, yang sudah registrasi pasti tahu caranya. Sudah login, kemudian pada saat isi daftar riwayat hidup ya, jadi pas daftar riwayat hidup kalian klik ubah data dulu. Nah, jadi kita ubah data, kita nggak bisa klik ini sebelumnya ya, kita perlu ubah data. Nah, ketika ubah data, nomor KTP sudah tidak bisa kalian ubah, email juga tidak bisa kalian ubah, yang lainnya bisa kalian ubah. Nah, status perkawinan itu kita bisa pilih lajang, nikah, duda, atau janda. Ini akan berpengaruh ke data keluarga. Ketika teman-teman pilih lajang, itu teman-teman nanti di data keluarga pilihannya adalah ayah, ibu, kakak, adik. Jadi bisa pilih ayah, data ibu, atau data kakak, adik. Apakah perlu semuanya? Menurut saya pribadi tidak. Kalian cukup isi data ayah saja sudah cukup untuk dikonfirmasi, mungkin mereka perlu melihat data keluarga kita. Tapi kalau teman-teman merasa aku mau isi semuanya aja deh, ya udah isi aja semuanya, data ayah, data ibu, data kakak, data adik. Kalau yang statusnya nikah, kalian perlu masukin tanggal pernikahan atau tanggal perkawinan, atau apakah sudah memiliki anak atau belum. Nah, yang nikah janda atau duda itu di data keluarga nanti akan diminta suami, istri, sama anak. Saya juga heran kenapa kalau yang duda atau janda di data keluarganya juga harus mengisi itu. Nah, saya lihatkan ya, kalau misalnya yang duda kita save dulu ya. Jadi teman-teman setiap isi data diri jangan langsung ke menu lainnya, save dulu. Ini refresh ya. Kalau refresh, hati-hati dia akan kembali lagi ke awal. Ini saya coba pilih duda. Kemudian save. Nah, save dulu, baru nanti isi yang lain. Nah, pengisiannya gimana Kak? Aku cuma bisa isi lihat data diri, gimana yang lainnya? Mungkin ada yang caranya dirotasi. Ya, teman-teman bisa lihat nih dirotasi, ada pilihannya di sini, tapi agak kecil ya. Nah, ya kan agak kecil, kalian bisa lihat sendiri tampilannya. Nah, di sini saya kembalikan ke model portrait. Nah, gimana cara bisa isinya? Ada di data diri nih sebelah kanan, yang bagian atas kalian lihat. Ada tulisan menu di sebelah kanan bagian atas, ada tulisan menu yang ada 3 garis, itu kalian klik, nanti ada pilihan data diri, pendidikan, alamat, dan lain sebagainya. Ini bisa kalian klik untuk mengisi CV. Jadi yang ada tanda bintang-bintangnya itu wajib kalian isi. Nah, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, skill, jika kalian tidak punya maka boleh dilewatkan. Oke, kita ke tadi pendidikan, data diri udah ya. Kemudian kita ke pendidikan. Nah, di pendidikan kalian masukin jenjang pendidikannya apa. Ada pilihan SMK, SMA, SMK, diploma D3, D4, S1, S2 sampai S3. Cuman S3 kayaknya kemarin belum ada ya. Ininya. Cuman mungkin kalau yang S3 mau lamar S2 atau S1 boleh dimasukin jenjang S3-nya. Kota institusi, ketika kota institusi kalian tidak ada, di kota institusi ini tidak ada klik lainnya. Otomatis kalian memilih kota institusi. Jika tidak ada di website ini, pilih kota terdekat. Misalnya saya dari Kuburaya, terus saya tidak ada pilihan Kuburaya itu di kotanya, keterangan kotanya, berarti saya pilihnya kota Pontianak yang terdekat. Oke, kemudian nama institusi pendidikan, apabila tidak ada, pilih lainnya. Nah, pilih lainnya jika tidak ada lainnya.
Sebentar, dia belum muncul nih. Nah, kalau misalnya Kak belum muncul, bisa jadi lagi crash. Ya, kalau misalnya lagi bermasalah seperti ini, cara ngatasinya di refresh. Oke, kalau saya ditarik ke bawah itu refresh ya. Di refresh. Nah, dia akan kembali ke data diri. Tapi nggak apa-apa, kita klik aja tadi yang pendidikan. Nah, setelah sudah jenjang pendidikannya SMA, SMK, kota institusi, misalnya Banda Aceh deh. Nama institusi misalnya tidak ada, klik lainnya. Pain pula sebentar. Lain. Nah, klik lainnya, masukkan nama institusi teman-teman apa. Misalnya saya SMA Tunas Cahaya misalnya ya. Detail nama jurusan Kak, nama jurusannya nggak ada. Aku kan IPA atau IPS atau teknik mesin atau apa gitu ya. Klik dulu lainnya, jurusan lainnya, kemudian masukin misalnya IPA. Seperti itu ya. Kemudian jenis sekolah perguruan tinggi bisa dilihat antara negeri atau swasta. Tanggal ijazah Kak, tanggal ijazah aku belum punya ijazah, aku adanya SKL, pakai tanggal SKL. Kak, tanggal ijazah atau tanggal ijazah atau tanggal SKL, lihatnya di mana? Lihatnya di bagian keterangan tanggal sebelum tanda tangan. Biasanya ada kayak Kuburaya 5 September 2022. Nah, berarti 5 September 2022 itu tanggal ijazah, yang di bawahnya ada tanda tangan rektor atau kepala sekolah atau ketua pendidikan. Oke, dan NIM. NIM untuk mahasiswa tidak ada masalah. NIS, ini ada pertanyaan, Kak, nomor induk sekolah atau nomor induk siswa nasional? Nomor induk siswa atau nomor induk siswa nasional? Setahu saya kalau NIS itu kan yang di sekolah ya. Nah, saya tanya ke helpdesk. Ini saya langsung aja tanya ke helpdesk. Ternyata jawaban helpdesk pakai NISN. NISN, nomor induk siswa nasional. Oke, kemudian nilai rata-rata ujian sekolah yang untuk IPK nggak ada masalah ya. Untuk mahasiswa yang Indonesia, yang luar negeri perlu konversi. Yang anak lulusan SMA atau SMK itu perlu nilai ujian sekolah. Nah, yang baru lulus yang tidak ada ujian nasional, kalian aman karena nilai yang tertera di ijazah atau SKL hanya ujian sekolah. Jadi tidak dipusingkan. Bagaimana dengan anak-anak seperti angkatan saya atau angkatan yang lain yang masih ada ujian nasional? Otomatis nilai di nilai di ijazah, transkripnya itu ada nilai ujian nasional dan nilai ujian sekolah. Nah, itu kalian tambah terus bagi 2. Jadi nilai rata-rata dari ujian nasional sama ujian sekolahnya itu yang dilihat. Nilai maksimalnya di sini 100 ya, statusnya lulus atau tidak lulus. Nah, jadi di sini kalau sudah kalian save, klik save, kemudian, nah saya belum lengkapi, nggak bisa save ya, karena saya ingin lihat tutorial aja, saya skip langsung ke bagian alamat. Jadi saya klik, ya aja deh. Kalau saya mau skip, kalau kalian terlanjur Kak, aku nggak ada pengalaman kerja, terus aku udah terlanjur klik, ya udah nanti kalian lanjut aja, terus ini klik tidak. Nah, bisa lanjut ke alamat. Alamat KTP sama ketika misalnya nama kota atau kabupatennya tidak ada tertera di website, pilih yang terdekat. Kecamatannya juga begitu, tapi saya rasa semoga ada semua ya. Oke, masukin semua yang berbintang-bintang, yang wajib-wajib, kemudian klik save lagi. Kalau domisili kalian sama, misalnya kalian tinggal di Kuburaya, kalian KTP-nya Kuburaya, tinggalnya di Kuburaya, dan memang sama persis seperti di KTP tempat tinggal kalian, berarti klik sama seperti KTP. Tapi kalau misalnya tempat tinggalnya berbeda, otomatis harus masukin lagi alamat domisili. Klik save, kemudian kalian lanjut lagi ke pengalaman kerja. Kak, aku belum punya pengalaman kerja, tapi aku pernah magang. Nah, magang itu masuk pengalaman kerja, masukin perusahaan tempat kalian magang. Posisinya apa kalau mahasiswa magang, ya klik mahasiswa magang. Masukin mahasiswa magang. Statusnya apa? Internship kalau mahasiswa magang. Tanggal mulai magang, tanggal akhir magang ya, berarti kemudian apa, atau kalau masih magang berarti masih bekerja sampai saat ini. Tuliskan peran dan tanggung jawab kalian selama jadi mahasiswa magang itu apa. Kalau yang pegawai kontrak, pegawai tetap pasti sudah tahu apa yang harus diisi ya. Kemungkinan besar sudah berpengalaman kerja. Oke, sekarang pengalaman organisasi. Kak, aku belum punya organisasi. Nah, aku belum punya pengalaman organisasi, misalnya boleh nggak dikosongin? Boleh banget. Kak, pengalaman organisasi kalau waktu di SMA masukin OSIS boleh nggak? Boleh. Jadi organisasi itu ketika sudah ada struktur ya, kalian punya struktur organisasi, ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi apa. Nah, itu berarti sudah merupakan suatu organisasi. Contoh OSIS, Pramuka, Paskibra, dan ekskul lainnya yang memang ada struktur organisasinya, ya memang ada struktur organisasinya, itu bisa kalian masukin. Level organisasi ini agak tricky sih, karena level organisasi ini
terteranya untuk perguruan tinggi. Nah, kalau kalian SMA berarti apa pilihnya? Pilih aja antara perguruan tinggi nasional atau fakultas nasional. Seperti itu. Kalau misalnya kalian punya OSIS itu kan intrasekolah ya. Kalau misalnya ekskul ekstrakurikuler di luar, entah kalian ikut basket, organisasi basket yang di luar, berarti masuknya luar kampus nasional seperti itu. Jadi memang menyesuaikan aja. Anggap aja perguruan tinggi ini maksudnya sekolah gitu. Masukin aja, nanti kan pasti akan dicek oleh perusahaan. Oh iya, di websitenya memang tidak ada keterangan. Jadi mereka masukin yang ada aja. Tanggal awal, tanggal akhir menjabat. Peran dan tanggung jawabnya apa kalian selama di organisasi. Di sini keterangannya masukkan pengalaman organisasi paling akhir. Oke, itu pengalaman organisasi. Sekarang keluarga. Nah, yang keluarga seperti yang saya bilang, keluarga itu kalau misalnya tadi saya pilih duda ya, jadi duda itu ada keterangan suami atau istri, udah jelas-jelas duda ya, nggak ada suami atau istri dong, nggak ada istri dong. Tapi ya udahlah, karena ini datanya memang seperti itu, pilih aja misalnya anak ke-1, masukin data siapa, anak kalian kan misalnya. Kalau tidak punya anak ya udah isi aja lajang gitu. Kalau memang nggak ada datanya ya udah isi aja lajang. Karena kenapa? Ya memang kita mau pakai data siapa? Kita belum punya anak, terus kita udah janda misalnya, atau kita udah duda. Ya udah tulis aja di keterangannya tuh lajang. Jadi bisa pilih ayah, ibu atau kakak, adik. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau kalian ada nomor anak yang bisa dikontak ya pakai nomor anak gitu. Nama lengkap, pekerjaan, teleponnya. Nah, selanjutnya skill. Oke, ini kalian harus save ya. Ini karena saya cuma tutorial, jadi tidak saya save. Skill bahasa asing. Saya baca di FAQ website. Bahasa asingnya itu boleh yang TOEFL misalnya, atau TOEIC atau apa yang sudah tidak berlaku boleh selama perusahaannya tidak mensyaratkan. Nah, kalau perusahaannya cuma minta dokumen sertifikat bahasa Inggris, ya udah masukin aja yang sudah ada kalian punya, walaupun misalnya itu sudah kadaluarsa. Nanti kan perusahaan lagi yang mengecek. Intinya di keterangan FAQ boleh masukin dokumen sertifikat walaupun itu sudah kadaluarsa misalnya atau sudah tidak berlaku. Nah, nanti tinggal kalian save. Sertifikasi silakan dimasukin. Yang jenis ujiannya masukin ya. Sertifikasi juga save kalau sudah masuk. Ada nanya Kak tahun akhirnya apa? Tahun akhirnya saya masukin tahun yang tertera di sertifikat. Tahun berapa gitu kan. Misalnya ada sertifikat yang mungkin pelatihan sertifikatnya itu kegiatannya 1 tahun, beda tahun. Nah, berarti kalian lihat aja keterangan di sertifikat tahun sertifikasinya. Pelatihannya juga begitu, bisa kalian lihat di keterangannya. Misalnya pelatihan sampai 3 tahun misalnya kan, ada yang pelatihan selama itu, ya udah berarti tahun akhirnya sesuaikan kapan kalian terakhir pelatihan tersebut. Prestasi. Nah, prestasi silakan diisi. Oke, kalau misalnya sudah, bisa lanjut ke dokumen kelengkapan. Nah, di dokumen kelengkapan ini kalian perhatikan betul-betul apa sih maksimal dari file tersebut sama ekstensi filenya. Kalau KTP itu JPG, JPG dan PNG. Nah, kalau misalnya KTP asli yang ini harus kalian lihat ya keterangannya, kalian baca baik-baik. Ijazah atau SKL itu maksimal 1 MB. Andaikan kalian masukin ijazah S1, S2, itu berarti kalian gabungkan dalam satu file, terus cek jangan sampai lebih dari 1 MB karena dia tidak akan mau terupload. Oke, kemudian yang SKL itu kalau misalnya ijazah, kalau misalnya kalian lulusan SMA yang baru berarti pakai SKL karena belum ada ijazahnya. Kalau kalian mau daftar SMA pada kalian sudah lulus S1 misalnya ya, kalian lebih tertarik dengan posisi yang ada di SMA, boleh. Dan ternyata di FAQ saya lihat di keterangan website itu cukup lampirkan ijazah SMA saja. Oke, jadi kalau misalnya kalian S2, kalian mau daftar S1, nah kalian bisa cuma lampirkan ijazah S1-nya aja. Tapi kalau misalnya untuk lampiran dokumen pendidikan itu bisa maksimal 2, berarti boleh masukin ijazah S2 sama ijazah S1. Tapi kalau mau ingin daftar SMA, kalian lulusan S1 atau S2, cukup ijazah SMA-nya aja. Itu keterangan di website ya yang saya baca. Oke, sekarang transkrip. Kak, transkrip aku belum dapat ijazah, aku cuma ada SKL. Dan di SKL-nya ada nilai kalian, nilai terakhir. Ini biasanya untuk anak SMA ya. Jadi bisa kalian pakai SKL. Jadi SKL-nya untuk upload di bagian ijazah, SKL juga diupload di bagian
transkrip. Jadi usahakan yang ada nilainya itu yang kalian masukin ke bagian nilai transkripnya atau nilai ujian sekolah. Oke, SKCK tidak wajib, kalau ada lebih bagus. Dokumen tambahan yang mengisi tadi bahasa Inggris, sertifikasi, pelatihan, sama prestasi wajib untuk menambahkan dokumen tambahan, tapi yang tidak mengisi tidak perlu. Surat rekomendasi tidak diwajibkan, jadi bisa dikosongkan, tidak diisi. Oke, jadi yang wajib adalah KTP, ijazah, transkrip, itu aja. Nah, kalau misalnya kalian pas klik file ternyata error ya, misalnya kita klik apa gitu, jadi pas kalian pratinjau, jadi usahakan setiap file yang kalian upload itu dipratinjau dulu filenya. Oke, ini misalnya dipratinjau ya, maaf ini agak narsis. Nah, kalian pratinjau, itu ternyata salah nih fotonya, bukan foto yang resmi nih, saya choose file deh yang lain. Jadi nggak ada tombol delete, langsung aja choose file baru. Choose file baru, pilih file yang baru. Agak lama ya, maaf. Ini jaringan saya atau HP. Nah, misalnya saya mau foto yang resmi. Aduh, jaringannya error. Oke, nanti langsung terupload sebentar. Jaringannya ini ya. Terus klik upload. No file chosen, sebentar. HP saya memang agak rese, kadang dia harus berkali-kali saya tekan. Oke, kemudian upload. Berhasil. Nah, pratinjau dulu apakah sudah benar terubah datanya, terubah filenya. Ternyata sudah terubah. Tadi saya pilih yang lain ya. Itu foto keluarga saya, jadinya takutnya dia protes. Oke, ini jadi foto lainnya. Nah, pratinjau dulu setiap kalian ubah data. Jadi tidak perlu klik delete, karena ketika kalian choose file, kalian upload lagi file yang baru, dia sudah langsung terganti. Begitu seterusnya. Oke teman-teman, itu untuk data dokumen kelengkapan. Ini pengisian riwayat hidup. Terakhir foto profil. Foto profil maksimum file 500 KB, ekstensinya JPG atau JPG. Tinggal choose file, kemudian klik perbarui. Choose file sama ya. Choose file, misalnya ini. Hai. Kalau bukan gagal karena ini ya, memang HP saya harus 2-3 kali. Oke, sukses upload. Kita lihat dulu, refresh. Apakah sudah ada foto profilnya? Sudah ada, berarti sudah aman. Kak, fotonya harus kayak gitu Kak? Enggak, lebih bagus foto yang resmi ya. Saya hanya memberikan contoh saja, karena foto resmi saya belum saya atur besarannya 500 KB, dia agak besar, hampir 1 MB. Oke, ini terkait data tadi. Nah, kita kembali ke daftar riwayat hidup. Saya akan ulangi apa yang harus kalian lakukan. Pertama, ketika kalian mau isi daftar riwayat hidup, otomatis harus login. Login ke akun kalian dulu. Misalnya kalian yang baru registrasi, tunggu saja sampai 3 jam. Jangan tunggu email link verifikasi, email verifikasi untuk link aktivasi, jangan ditunggu lagi. Tunggu saja 3 jam, terus kalian bisa login. Karena sudah langsung otomatis terverifikasi setelah 3 jam pendaftaran. Kalaupun misalkan sudah bisa 5 menit kemudian langsung login, itu lebih bagus lagi, bisa langsung isi. Nah, yang baru daftar silakan tunggu dulu. Kemudian di bagian login, sudah login, klik daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup, sebentar. Oke, kalau misalnya kayak saya nih tidak ada pergerakan, refresh dulu. Oke, baru nanti ubah data, klik dulu ubah data. Setelah ubah data, kalau kalian tidak mau di landscape, tidak mau di rotasi, cukup langsung di bagian menu sebelah kanan bagian atas ini. Sebelah kanan bagian atas diklik, nah bisa kalian pilih mau isi yang mana. Kalau kalian mau rotasi juga boleh. Rotasi juga akan kelihatan, tapi sekarang saya lebih tertarik langsung seperti ini aja. Lebih gampang pengisiannya. Sepertinya memang sudah di-upgrade oleh pihak developer dari website ini, jadi lebih mobile friendly ya saya lihatnya ya. Oke, kemudian isi, kemudian save. Ketika kalian sudah yakin semuanya oke, tidak ada kendala, tidak ada yang salah, langsung ke lowongan, pilih lowongan yang mau kalian pilih nih. Kalau mau di tampilan seperti ini, cara filternya show.
Nih filter vakansinya diklik. Teman-teman bisa lihat ya, saya mau cek apakah semua jurusan sudah ada update yang bisa diisi. Nah, masih ada sih beberapa yang semua jurusan, tapi harus lihat lagi detailnya. Kayak account officer ini khusus untuk perempuan setelah saya cek. Yang untuk SMA SMK ya. Nah, untuk D3 saya nggak cek secara detailnya, tapi teman-teman bisa cek sendiri. Ini khusus semua jurusan yang D3. Nah, saya juga nanya ke helpdesk ya, apakah yang S1 itu bisa daftar SMA dengan D4 dengan D3. Saya tanya seperti itu. Ternyata helpdesk menjawab boleh kalau S1 daftar D3. Kan banyak nih yang bilang nggak bisa. Nah, ternyata saya tanya helpdesk bisa. Daftar aja. Kalau misalnya kalian berhasil klik lamar posisi, berarti perusahaannya tidak mempermasalahkan. Jadi kalau misalnya kalian punya ijazah S1, nggak punya ijazah D3, daftar D3, dari helpdesk-nya bilang boleh saja. Tapi kalian lihat lagi ketentuan dari perusahaan. Nah, misalnya nih kalian ijazah S1 daftar D3, tidak punya ijazah D3. Nah, ketika kalian klik lamar posisi berhasil, ya udah berarti memang kalian diberikan kesempatan untuk daftar. Masalah lolos atau tidaknya itu kembali ke perusahaan. Kalau misalnya perusahaan melihat kalian kompeten dan punya peluang untuk berkembang di situ, ya berarti bisa saja diterima. Jadi kembali ke perusahaannya lagi. Daripada kalian ijazah ini kan ada semua jurusan ya untuk D3 ya. Nah, daripada misalnya kayak saya pendidikan, kemudian daripada tidak mencoba, lebih baik mencoba dulu, siapa tahu bisa lolos. Nah, karena dari helpdesk-nya saya juga kaget kan, helpdesk-nya jawab bisa, ya udah, helpdesk-nya jawab bisa, dan dia bilang kembali ke ketentuan perusahaan. Jadi kalau perusahaannya meloloskan kalian administrasi, ya lanjut aja. Siapa tahu memang rezeki ya, kita tidak tahu. Kayak teman saya jurusan pendidikan bisa kerja di bank seperti itu. Jadi ya kita coba aja, kalau memang jalan rezekinya kita pasti ada aja jalannya. Kalau memang rezeki kita pasti ada aja jalannya dengan usaha dan doa. Oke, jadi seperti itu pengisian daftar riwayat hidup. Nanti kalau lowongan misalnya kalian klik ya yang ini, detail, klik detail dulu. Di lowongan yang kalian suka klik detail, atau yang bukan suka sih, yang cocok dengan kalian klik detail, terus klik lamar posisi. Nah, saya di sana keterangan memang saya belum lengkapi ya. Dia akan memberikan keterangan apa yang kurang. Ada juga yang kemarin kendalanya itu tidak bisa karena suatu kondisi. Nanti kalian bisa cek di video saya terkait solusi dari kendala yang dihadapi pada saat melamar di perusahaannya. Oke, jadi sekian untuk CV. Jadi kalian harus lengkapi CV dulu seperti yang saya jelaskan tadi. Semoga video ini bermanfaat untuk tutorial menggunakan HP ini tanpa mode desktop. Saya rasa ini sudah di-upgrade websitenya, jadi lebih mempermudah kita hanya menggunakan HP atau mobile. Oke, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Semangat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.